Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena pada hari ini kita boleh bersama-sama bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan walaupun via online tapi kita mau tetap sama-sama bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh beribadah datang kepada Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-25 dan ayat 5. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mari kita mulai ibadah kita dengan doa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini Engkau boleh menyertai kami Bapa, Engkau boleh memberkati setiap kami Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami boleh mengikuti ibadah Tuhan, walaupun via online kami tetap bersyukur karena Engkau boleh senantiasa menyertai kami sampai pada hari ini Tuhan. Ya Bapa, jika sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Engkau yang berkati menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hati kami, pikiran kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Amin. Dalam setiap kesesakan hidup kami, dalam setiap kali hidup kami rindu ya Bapa untuk mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami butuh pimpinan-Mu ya Tuhan, dan biarlah kemuliaan-Mu saja yang nyata dalam kehidupan kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sungguh kita mengucap syukur atas segala kasih yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita sampai hari ini. Dan saat ini marilah kita datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Tuhan, begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami, begitu mahal pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih karena telah bangkit untuk setiap kami. Sungguh tidak ada yang bisa menggantikan kasih-Mu Tuhan. Dalam segala kesalahan kami, dalam segala kelemahan kami, hanya Engkau Bapa yang mau menerima kami kembali dan tidak akan pernah meninggalkan kami sedikit pun. Saat ini kami memohon ampun Tuhan untuk setiap kesalahan kami Tuhan. Layakan kami untuk kami boleh lebih lagi memuji dan muliakan nama-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan, semakin hari kami boleh semakin seturut kehendak-Mu Tuhan.
Mari kita sama-sama pujikan doa Bapa kami. Bagi Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami sungguh bersuka cita karena Engkau Tuhan kami. Haleluya. Dan tak pernah didengar
setiap dari kita dan menjadi raja bagi setiap kita. Terpujilah Tuhan, Dia yang ajaib, perkasa, hebat, dan kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Ini kami Tuhan, ini hati setiap kami, rindu mempersiapkan diri kami untuk duduk diam mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita boleh berkumpul kembali di dalam ibadah di awal tahun ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Kuasaku Nyata Bagimu. Dan ayat firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 29. Beginilah firman Tuhan. Mazmur Daud, kepada Tuhan hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan aras Libanon. Ia membuat gunung-gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan lebih lagi, sekali lagi mari kita satukan hati kita dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini ketika Engkau kembali Tuhan mengajak kami Bapa untuk kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan terlebih Tuhan minggu kedua di tahun 2022 ini untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau melalui ibadah kami Tuhan hari ini. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur karena kasih-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan karena perbuatan tangan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kalau kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan bagi Engkau, biarlah semuanya itu Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau Allah sendiri Bang, boleh Tuhan melayakkan setiap tanah hati kami. Sehingga ketika firman-Mu ditaburkan Tuhan, firman itu tidak jatuh sia-sia, tetapi firman itu Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Dan melaluinya nama Tuhan dipuji permuliakan. Memberkati anak-Mu ini Tuhan di dalam segala persiapannya. Biarlah setiap apa yang sudah mau persiapkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua dimanapun kami berada. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang boleh menaungi setiap waktu demi waktu ketika kami mendengarkan firman-Mu ini. Dan biarlah Engkau yang memberikan kepada kami konsentrasi yang baik. Sehingga kami Tuhan boleh senantiasa mendengar setiap firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dan dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menghadapi tahun yang baru ini seringkali kita dihantui oleh berbagai perasaan dan pikiran. Terlebih lagi ketika kita merasa bahwa kehidupan kita ini seperti berada di ranah abu-abu. Jadi di sisi lain kita merasa tertantang untuk melakukan atau untuk menjalani kehidupan kita di tahun yang baru ini. Tetapi di sisi lain kita pun juga merasa khawatir. Kita memiliki ketakutan untuk menghadapi kehidupan kita di tahun ini. Dan untuk menghadapi semuanya ini otomatis kita membutuhkan satu kuasa yang lebih besar dari kuasa yang ada dalam diri kita. Dan kuasa itu adalah Tuhan.
Dan saat ini kita akan membahas kitab Mazmur pasal yang ke-29. Kita mau melihat berkat apa yang Tuhan berikan bagi kita melalui Mazmur 29 ini. Mazmur 29 ini ditulis oleh Raja Daud dan Mazmur ini merupakan mazmur yang menyatakan tentang kuasa, kekuatan dan keperkasaan Allah. Dan inti daripada Mazmur 29 ini, kalau kita baca tadi, di situ dikatakan bahwa suara Tuhan itu berkuasa sehingga menguasai seluruh alam raya dan juga menguasai seluruh ciptaannya. Di dalam Mazmur pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di sini kita melihat ada satu ajakan untuk menyembah Tuhan di dalam kuasa dan kemuliaannya. Dan di situ dikatakan ada penghuni surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata penghuni surga ini di dalam bahasa aslinya itu berarti anak-anak Allah. Dan kata Allah atau kalau dalam bahasa aslinya itu adalah Elim, di sini adalah kata yang lazim digunakan untuk menyebut Tuhan bangsa non-Israel atau bangsa Kanaan. Jadi dengan kata lain ketika dikatakan mereka untuk menyembah Tuhan, di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah itu dibandingkan dengan ilah-ilah bangsa lain. Sehingga seolah-olah ilah-ilah bangsa lain itu tidak ada apa-apanya ketika mereka dibandingkan dengan Tuhan. Terlebih kemuliaan dan kekudusan daripada Tuhan ini yang Tuhan nyatakan melalui suaranya, itu kita bisa melihat ada satu kuasa yang benar-benar mengalahkan segala kuasa sehingga mereka semua bersujud di hadapan Tuhan. Sungguh satu pernyataan yang luar biasa, sungguh satu pernyataan yang indah. Dari ayat yang pertama saja di situ kita bisa melihat bahwa seluruh alam raya bahkan seluruh ilah-ilah atau dewa-dewa bangsa lain itu Tuhan katakan sujud menyembah kepada Tuhan. Dan pernyataan ini menunjukkan bahwa kuasa Allah itu tidak tertandingi oleh kuasa apapun yang ada di atas langit ataupun di bawah bumi. Dan di sini Daud menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menyatakan bagaimana kuasa Allah itu di dalam kehidupan umatnya. Dia percaya bahwa kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui suara Tuhan ini itu sanggup menaklukkan semuanya. Dan suara Tuhan ini bukan berbentuk seperti suara atau kata-kata yang saya saat ini katakan, tidak berbentuk kata-kata manusia. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa suara ini diibaratkan sebagai guntur yang kuat dan menggelegar. Bahkan dikatakan sampai mampu menggetarkan bumi. Tidak hanya menggetarkan bumi tetapi juga menumpas habis pohon aras. Bahkan menggunduli hutan. Yang dikatakan di situ hutan Libanon. Satu hal yang menarik di sini, Bapak Ibu, kalau kita melihat pohon aras, pohon ini bukanlah pohon yang kecil. Jadi pohon ini tumbuh kurang lebih 10.000 kaki atau kalau kita konversikan dalam hitungan meter kurang lebih 3.000 meter lebih ya di atas permukaan air laut. Dan pohon ini adalah pohon yang sangat kuat, pohon yang besar sehingga pada zaman itu, pada masa itu kayu dari pohon ini itu sering dijadikan sebagai bahan konstruksi bangunan. Dan kayu ini itu maksud saya pohon aras ini kita bisa dapatkan di satu tempat yang bernama Libanon. Nah, penduduk Kanaan mereka percaya bahwa hutan Libanon ini merupakan tempat berdiamnya dewa-dewa atau ilah-ilah mereka. Oleh karena itu, bagi mereka hutan Libanon ini adalah tempat atau situs-situs yang sakral bagi mereka, bagi bangsa Kanaan.
Nah, sekalipun demikian firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa suara Tuhan itu mampu, sanggup mematahkan bahkan menumbangkan pohon-pohon aras di hutan Libanon ini. Jadi dengan kata lain, di sini dikatakan kan orang Kanaan percaya bahwa hutan Libanon ini adalah tempat dari dewa-dewa mereka, tempat dikatakan sakral. Tetapi tempat yang sakral bagi mereka ternyata dilibas habis oleh Tuhan hanya dengan suara Tuhan. Jadi dengan kata lain, di sini Raja Daud mengatakan tidak ada kuasa lain yang sanggup berdiri di hadapan Tuhan Allah orang Israel. Dan kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa suara Tuhan itu tidak hanya seperti guntur, tetapi dikatakan bahwa suara Tuhan itu juga seperti nyala api. Bahkan Mazmur 29 ayat yang ke-8 di situ mengatakan bahwa suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Jadi suara Tuhan yang seperti api ini, suara Tuhan yang menyala-nyala, api yang menyambar-nyambar ini membuat semua itu bergetar, semua itu merasa ketakutan. Kata gemetar di sini bukan berarti cuma bergetar yang seperti apa, tetapi kata gemetar di sini itu bisa diartikan sebagai satu aktivitas vulkanik. Jadi bisa dikatakan sebagai bergeraknya lempengan bumi seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Atau bahasa kerennya yang sering kita dengar itu adalah seolah-olah itu adalah sebuah gempa bumi. Jadi di sini bumi yang adalah ciptaan Tuhan itu dia tidak sanggup menahan kuasa Tuhan. Jadi suara Tuhan yang seperti api menyambar-nyambar itu membuat ciptaan Tuhan ini gemetar. Membuat ciptaan Tuhan ini ketakutan. Jadi dengan kata lain, kuasa Tuhan itu begitu dahsyat sehingga tidak ada satu kuasa pun yang mampu berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya membayangkan. Jadi ketika Tuhan membuka suaranya, maka bumi ini menjadi seperti seolah-olah ditelan oleh tsunami yang dahsyat. Ditelan badai topan yang luar biasa. Jadi seluruh permukaan bumi itu mereka ibaratnya mereka melompat ketakutan. Sehingga terjadilah gempa. Sehingga bumi ini bergetar. Tidak menutup kemungkinan bahwa gunung-gunung pun akan meletus. Mungkin tanah-tanah pun juga akan bergejolak, retak dan lain sebagainya. Saya membayangkan, akankah hal ini terjadi ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya? Jadi ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, di situ umat Tuhan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa sehingga mereka menyatakan reaksi mereka atas kedahsyatan Tuhan Allah yang kita percayai. Dan di sini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya Tuhan Allah Israel yang juga adalah Tuhan Allah yang kita sembah. Dan hal itu membuat orang-orang yang datang menyembah Tuhan di dalam baitnya pun juga mereka mengatakan, kalau di dalam terjemahan baru di sini mengatakan hormat. Tetapi saya lebih suka terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di situ bahasa Indonesia masa kini mengatakan bahwa mereka mengatakan pujilah Tuhan. Jadi respon umat manusia terhadap kemuliaan Tuhan, respon umat manusia terhadap kuasa Tuhan adalah memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 di sini mengatakan bahwa Tuhan yang berkuasa dan bersemayam di atas air bah. Itu dia memiliki kuasa yang begitu luar biasa. Kalau kita kembali kepada kepercayaan
Kanaan kuno, di sini air bah itu merupakan satu simbol dari kekacauan. Jadi dengan mengatakan hal ini, Tuhan bersemayam atau Tuhan berkuasa di atas air bah, itu Raja Daud mengatakan bahwa dia percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang berkuasa dan dia adalah Allah yang memegang kendali atas kehidupan umatnya. Dia adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, segala ciptaannya. Dengan kata lain, pengakuan daripada Raja Daud ini mengatakan bahwa hanya Tuhan Allah yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupanku dan kehidupan alam semesta. Ilah-ilah lain, dewa-dewa lain itu sudah lewat. Karena apa? Mereka takluk di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka tunduk di hadapan Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa ini mampu mengatasi bumi dan seisinya. Tuhan menundukkan segala kuasa. Baik segala kuasa yang ada di langit ataupun segala kuasa yang ada di bumi. Dialah raja atas umatnya dan dialah raja atas seluruh ciptaannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bisa kita bayangkan ketika Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah kehidupan umatnya dan juga di tengah-tengah ciptaannya, ada satu respon yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat adanya kekacauan di sana di sini karena apa? Mereka semua lari dari hadapan Tuhan. Dan setelah semuanya itu berakhir, ayat yang ke-11 di situ mengatakan bahwa Tuhan memberikan kekuatan dan damai sejahtera bagi umatnya. Bapak Ibu, di sini kita diingatkan bahwa Tuhan menyatakan kuasanya. Ketika Tuhan menyatakan kuasanya itu semua bergetar. Semua tidak tahan. Sehingga semuanya bergetar. Dan karena semua bergetar, semua tidak tahan itu mereka meresponi dengan satu sembah, menyembah. Mereka menyatakan terpujilah Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan kuasanya ini, semua orang, semua makhluk, semua ciptaan di sini tahu kemuliaan Tuhan, tahu akan kuasa Tuhan. Dan mereka juga menyatakan kekaguman mereka. Sungguh satu mazmur yang luar biasa. Mungkin kita bertanya-tanya, ini mazmur kok mengatakan suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Apa sih maksudnya? Dan mungkin kita juga bertanya, apa sih yang bisa kita pelajari dari perenungan firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 29? Bapak Ibu, setidaknya kita melihat ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kitab Mazmur 29 ini. Yang pertama adalah Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup membimbing setiap langkah hidup kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita di tahun 2022 ini. Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kuasanya itu tidak kurang dahsyat untuk menolong kita. Tuhan mengatakan bahwa kuasanya itu tidak ada kuasa yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Dialah Allah yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Dan kuasa di atas segala ciptaan yang ada di dunia ini. Mungkin beberapa di antara kita khawatir akan apa yang terjadi di tahun ini. Mungkin kita khawatir terhadap pekerjaan kita. Mungkin kita khawatir akan rumah tangga kita. Terlebih di saat pandemi yang tak kunjung selesai. Mutasi demi mutasi ada baru. Kalau dulu mutasi Delta sudah menghebohkan. Sekarang ada lagi yang namanya Omikron. Dan itu dikatakan sudah masuk Indonesia. Secara manusia kita takut. Iya, pasti takut.
Tetapi apakah ketakutan itu harus memenjara kehidupan kita untuk kita mendapatkan kebebasan di dalam Tuhan? Tuhan katakan no. Awal tahun kemarin kita juga diingatkan bahwa Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia bukan hanya sekedar gembala kita yang baik, tetapi dia juga Tuhan Allah yang berkuasa. Bahkan kuasa maut pun telah dikalahkan. Bahkan kuasa maut pun telah ditaklukkan. Apa yang membuat kita ragu untuk mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita di tahun ini? Pernyataan firman Tuhan sudah jelas mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia akan menolong kehidupan umatnya dan Dia akan menopang kehidupan umatnya. Akankah kita meragukan janji firman Tuhan ini? Atau kita mau percaya kepada setiap perkataan firman Tuhan ini? Poin yang kedua, Tuhan adalah Allah yang memegang kendali atas kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti uraian firman Tuhan hari ini. Mungkin kita semua mengalami penderitaan. Mungkin kita semua menghadapi tantangan atau persoalan hidup. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali atas seluruh kehidupan umatnya. Yaitu kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan juga kehidupan saya. Dia mengetahui apa yang terbaik bagi kita semua. Dia sangat tahu apa yang kita perlukan. Dan Dia sangat tahu waktu yang kita perlukan untuk mendapatkan hal-hal yang baik itu. Mungkin kita berpikir dalam hati kita, kalau Tuhan itu diam ketika kita dipermainkan. Atau kita berpikir bahwa Tuhan terlihat diam ketika kita diperlakukan tidak adil. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan diam ketika kita merasakan pahit getirnya kehidupan ini. Tapi saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Dia sanggup menaklukkan semua kuasa dan semua kekuatan yang ada di kolong langit dan di atas bumi ini. Dia juga sanggup menolong kita keluar dari setiap permasalahan dan kesusahan kehidupan kita. Yang Tuhan mau adalah kita tetap percaya kepada rancangan Tuhan dalam kehidupan kita yang baik adanya. Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel yang saat itu sedang berada di dalam pembuangan. Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada di dalam kehidupanmu. Dan aku merancangkan semua yang baik untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan. Dan firman Tuhan mengatakan kuasa itu nyata bagi kita semua. Kuasa Tuhan yang sudah kita baca, yang sudah kita sama-sama dengarkan tadi itu bukan satu kuasa yang omong kosong. Bapak Ibu, saya percaya tahun kemarin banyak dari Bapak Ibu saudara-saudari juga yang mengalami kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Hanya saja karena keadaan yang senantiasa menghimpit kehidupan kita, itu yang menjadikan kita terkadang lupa akan kuasa Tuhan bagi umatnya. Dan hari ini sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita senantiasa tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu senantiasa nyata. Kita mau percaya kalau Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kuasaku itu nyata bagimu. Sehingga menjalani tahun 2022 ini Tuhan mau kita tidak berkecil hati, tetapi Tuhan mau kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga di tahun ini pun kita juga boleh mengalami
kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita? Maukah kita mengalami kuasa Tuhan itu yang menggetarkan seluruh dunia, yang membuat semua yang bernafas tunduk di hadapan Tuhan, yang membuat seluruh alam ciptaan Tuhan gemetar dan tunduk di hadapan Tuhan? Kalau kita mau, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan mari kita tetap percaya kepada janji penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih buat firman-Mu Bapa yang kembali menyatakan kepada kami Tuhan, bahwa kuasa-Mu Bapa nyata dalam setiap kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan kami. Tetapi sebaliknya Tuhan, Engkau Tuhan akan memberikan satu damai sejahtera dalam kehidupan kami. Menghadapi Tuhan tahun yang baru ini secara manusia mungkin ada Tuhan tawar hati, ada ketakutan, mungkin Tuhan ada kekhawatiran Bapa di dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau percaya Tuhan akan janji firman-Mu, bahwa kuasa-Mu Bapa melebihi segala kuasa itu Tuhan, sanggup menolong kami. Dan kuasa-Mu yang itu Tuhan sanggup memberikan Tuhan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Sehingga Bapa di dalam menjalani tahun 2022 ini Tuhan, kami tidak mau takut, kami tidak mau goyah Bapa, tetapi kami mau hanya mengandalkan Engkau. Sebab kami tahu Engkau berkata kepada kami bahwa kuasa-Ku nyata bagi-Mu. Dan kami mau mengimani Tuhan setiap pernyataan janji firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur Bapa buat kasih-Mu Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pandanglah pada Yesus. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu.
Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap minggu secara bergantian pagi dan sore. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 0113254090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344010013565567 atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Selama masa pandemi ini, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan konsumsi vitamin ataupun suplemen makanan. Mari bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, izinkan saya untuk saya menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai momen di mana saya mau berpamitan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan sudah memberikan waktu 2 tahun kurang lebih saya melayani di Gereja Bethel Tabernakel Kristus Pelepas Malang. Dan selama masa pelayanan saya mendapatkan banyak hal. Saya belajar banyak hal dari pelayanan saya di tempat ini. Dan saya yakin semuanya itu akan menjadikan saya lebih kuat di dalam Tuhan juga. Dan di tahun 2022 ini puji Tuhan, Tuhan juga mempercayakan kepada saya satu kesempatan untuk saya boleh melanjutkan studi saya kembali ke Korea. Dan berkaitan dengan hal ini maka saya juga memutuskan untuk berhenti dari pelayanan saya di GBT Kristus Pelepas Malang. Saya memohon maaf apabila selama masa pelayanan saya di GBT Kristus Pelepas ini ada kata-kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya mohon kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh memaafkan saya. Saya pun manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Sehingga saya sangat mengapresiasi ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudari pun juga boleh melepaskan pengampunan atau permohonan maaf itu kepada saya. Dan saya tetap memohon juga untuk Bapak, Ibu bisa mendukung saya di dalam doa sehingga saya boleh menyelesaikan studi saya dengan baik. Dan saya percaya kalau Tuhan, Dia sendiri yang mengatur, sudah mengatur segala sesuatu ini sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan, dan semua itu adalah yang terbaik bagi umat Allah. Semuanya itu saya percaya juga terbaik bagi gereja di tempat ini dan juga terbaik bagi saya. Demikian kata-kata yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, hari ini
Mari sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu dan terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam menghadapi tahun yang baru ini, tahun yang kami tidak ketahui Tuhan apa yang akan terjadi, tetapi kami percaya dan kami mau memegang teguh janji firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami dan kuasa-Mu Tuhan senantiasa Bapa menyertai setiap langkah kami. Sebab itu kami tidak mau takut, kami tidak mau berkecil hati, tetapi kami mau Tuhan semakin hari semakin mengandalkan Engkau, sehingga dalam kehidupan kami ini Tuhan, nama Tuhan dipuji permuliakan. Bapa, saat ini hamba-Mu teringat nama-nama yang sudah disebutkan, baik mereka yang mengalami lanjut usia, mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit penyakit. Tuhan, hamba-Mu berdoa alas diri yang boleh menjamah setiap permasalahan mereka, baik itu di dalam kelemahan tubuh mereka ataupun sakit penyakit mereka. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan. Hamba-Mu juga teringat Tuhan, bangsa kami Indonesia ini mulai dari tingkat pimpinan yang tertinggi sampai di unit-unit terkecil Tuhan di desa-desa. Tuhan Allah yang boleh memberikan kepada mereka roh takut akan Allah. Sehingga mereka Tuhan anak-anak-Mu ini boleh Tuhan dalam mengambil setiap kebijakan mereka boleh Tuhan melibatkan Engkau. Sehingga setiap apa yang mereka Tuhan ambil, keputusan-keputusan apa yang mereka putuskan, semuanya itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan mengingat saudara-saudari kami yang saat ini mungkin berada di ladang misi. Tuhan yang tolong apapun yang menjadi kendala mereka, apapun yang menjadi persoalan mereka, Tuhan sendiri Bapa yang boleh menjaga setiap anak-anak-Mu ini layaknya Kau menjaga biji mata-Mu. Sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh merasakan Bapa kemurahan-Mu dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga tidak lupa berdoa Tuhan bagi tenaga medis Bapa yang saat ini ada di dalam garda terdepan, di dalam menghadapi Tuhan peningkatan virus corona, terlebih dalam varian baru Omikron ini. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang boleh menjagai setiap kehidupan mereka. Tuhan sendiri yang boleh memberikan kebijaksanaan, hikmat, marifat-Mu Bapa, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh mengambil keputusan dengan baik sesuai dengan kehendak Allah. Dan saat ini kalau kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini, kami rindu kalau Engkau Allah memateraikan setiap firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh tumbuh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan sekarang jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang boleh menyertai anak-anak Tuhan yang mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka menjalani tahun 2022 ini. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Dan jemaat Tuhan yang percaya dan mengaminkan semuanya, sama-sama katakan, amin. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.